Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik anak-anak, untuk materi kali ini dalam video pembelajaran kali ini berbicara mengenai akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Nah, untuk subtopik materinya itu faktor internal dan eksternal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Jadi nasionalisme di Indonesia itu lahir karena ada faktor dari dalam negeri atau faktor internal dan juga faktor eksternal atau faktor dari luar negeri. Nah, materi ini merupakan materi kompetensi dasar 3.8 untuk mata pelajaran sejarah peminatan, yaitu menganalisis akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Untuk kompetensi keterampilan sendiri yaitu 4.8, menyajikan hasil telaah tentang akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya bagi masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, anak-anak sekalian, seperti apa materinya? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, anak-anak bisa perhatikan peta konsep yang sudah dibuat di sini, yaitu faktor pendorong nasionalisme di Indonesia. Ada faktor internal, yang mana faktor internal ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama, perasaan senasib akibat imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lampau. Yang ketiga, munculnya kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Dan yang keempat, kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara untuk faktor eksternal sendiri, yaitu munculnya paham-paham baru di dunia, yaitu ada liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Sementara untuk yang kedua, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Yang ketiga, yaitu pergerakan nasionalisme di negara-negara Asia Afrika, seperti ada pergerakan nasional di India, Filipina, Turki Muda, Cina, dan juga Mesir. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai faktor eksternal dan internal yang tadi itu, kita harus tahu dulu apa sebenarnya nasionalisme itu. Nah, nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan, yang mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa pengertian mengenai nasionalisme, yaitu yang pertama secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas setanah air, persatuan dan kesatuan. Sedangkan yang kedua, menurut Kenneth Monoghe, itu seorang ahli, dia berpendapat bahwa nasionalisme merupakan keyakinan bahwa hakikatnya setiap bangsa memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai negara. Yang ketiga, nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa pengertian tentang nasionalisme itu sendiri. Mari kita lihat faktor pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama itu kita bahas dulu faktor internal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, adanya perasaan senasib akibat kolonialisme dan imperialisme. Nah, anak-anak sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwa
kolonialisme dan imperialisme itu menyebabkan kesengsaraan rakyat. Karena praktik kolonialisme dan imperialisme itu membuat atau yang menjadi atau yang mendapat dampak negatif paling banyak adalah masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia. Nah, yang berikut, praktek eksploitasi menjadikan negara koloni makmur, sedangkan negara yang dikoloni semakin menderita. Dalam artian negara koloni yaitu Belanda, dalam hal ini Belanda yang melakukan koloni, sementara Indonesia sebagai negara yang dikoloni semakin menderita. Karena apa? Karena sumber daya alam, dalam hal ini rempah-rempah, dieksploitasi untuk dibawa ke Belanda itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya muncul perlawanan dari pihak Indonesia. Nah, perlawanan-perlawanan ini yang seperti contoh ada perlawanan Diponegoro, perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Padre, dan masih banyak lagi. Yang kedua, faktor internal yang kedua adalah kenangan kejayaan masa lampau. Dalam hal ini adalah dua kerajaan besar yang dianggap sebagai negara Indonesia pada masa dahulu atau Nusantara. Dalam hal ini, dua kerajaan itu mengangkat harkat dan martabat, mengangkat muka Nusantara, dan menjadi dua kerajaan yang sangat disegani di Asia. Nah, kedua kerajaan tersebut yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya sendiri sebagai negara maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Jadi Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha juga di wilayah Asia Tenggara. Sementara Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada hampir menguasai seluruh wilayah Nusantara. Nah, kedua kerajaan tersebut mendorong Indonesia untuk kembali bebas dari kolonialisme. Nah, jadi hal ini tentunya menjadi penyemangat bagi bangsa yang sedang menderita akibat kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Barat pada saat itu. Jadi ada perasaan untuk kembali jaya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dahulu. Kira-kira seperti itu. Faktor internal yang ketiga adalah munculnya kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Nah, penerapan politik etis melahirkan golongan cendekiawan. Nah, tidak dapat kita pungkiri juga bahwa politik etis yang diterapkan oleh Van Deventer, salah satunya adalah poin pendidikan atau edukasi, secara tidak langsung melahirkan golongan terpelajar yang mana mengerti akan kesengsaraan rakyat saat itu dan mulai bangkit untuk memperbaiki kehidupan rakyat untuk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Nah, golongan cendekiawan tersebut melahirkan organisasi sosial dan politik dalam memimpin jalannya perjuangan. Ingat kembali perjuangan setelah tahun 1908 itu. Nah, jadi pergerakan pelajar bersifat nasional, bukan lagi kedaerahan. Bukan lagi bersifat kedaerahan. Buktinya apa? Buktinya dalam Kongres Pemuda. Jadi dalam Kongres Pemuda itu pertama-tama mereka itu adalah pemuda Indonesia. Baru kemudian yang kedua mereka itu dari Jawa, dari Sumatera, dari Maluku, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, dalam bidang politik itu dengan didirikannya organisasi sosial politik oleh kaum cendekiawan. Contohnya apa, Pak? Contohnya ada Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Party, dan lain sebagainya. Bidang sosial dan ekonomi dengan dihapusnya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, yang ketiga bidang kebudayaan yakni berjuang melestarikan budaya dan menyatukan cita-cita menggapai kemerdekaan. Nah, itu adalah faktor internal lahirnya nasionalisme di Indonesia. Terus bagaimana dengan faktor eksternal?
Nah, munculnya paham-paham baru di dunia, itu yang pertama. Nah, paham-paham baru ini secara tidak langsung mendorong bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk bagaimana memperbaiki nasibnya sendiri. Nah, paham-paham baru yang dimaksud di sini ada beberapa, yaitu nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan juga pan-islamisme. Nah, baik. Jadi anak-anak, nasionalisme di sini merupakan paham yang menciptakan atau mempersatukan serta mempertahankan kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep identitas seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah, dan juga cita-cita. Liberalisme. Liberalisme itu adalah ideologi dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan dan persamaan hak. Jadi, semua orang punya hak dan kebebasan yang sama. Jadi, paham liberalisme itu mencita-citakan sistem kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan khusus mengenai pemerintahan dan agama. Ya, sosialisme. Sosialisme ini merupakan paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi ini merupakan sistem dengan kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat, pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga negara dalam musyawarah. Nah, yang terakhir, pan-islamisme. Pan-islamisme ini adalah sebuah paham untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau biasa disebut sistem kekhalifahan. Nah, itu adalah penjelasan sedikit mengenai paham-paham baru. Faktor eksternal yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Nah, jadi sebelumnya itu Jepang itu merupakan negara yang sangat tertutup dari dunia luar. Tetapi kemudian secara perlahan-lahan melalui sebuah peristiwa yang disebut restorasi Meiji, maka Jepang berubah dari yang semula tertutup menjadi terbuka terhadap dunia luar dengan adanya modernisasi Jepang di segala segi kehidupan. Pada tahun 1905 terjadi perang antara Jepang melawan Rusia. Nah, dalam perang tersebut tanpa diduga oleh bangsa Barat maupun bangsa Asia itu sendiri, ternyata Jepang berhasil memenangi perang tersebut. Nah, ketika Jepang menang dalam perang tersebut, maka membuka mata seluruh wilayah Asia Afrika bahwa kita ini tidak terbelakang, kita ini tidak, istilahnya, kita juga bisa untuk melawan bangsa Barat. Oleh sebab itu muncul gerakan-gerakan untuk bangkit melawan penjajah Barat. Itu menjadi salah satu faktor eksternal lahirnya nasionalisme di Indonesia dan juga di beberapa wilayah di Asia Afrika. Nah, yang berikut adalah pergerakan nasional di negara Asia Afrika. Nah, jadi pergerakan nasional yang terjadi di beberapa negara Asia dan juga Afrika juga mendorong timbulnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, pergerakan nasional di India di bawah pimpinan seseorang yang bernama Mahatma Gandhi. Nah, pergerakan nasional India ini dengan upaya untuk menghadapi Inggris, di mana India merupakan jajahan dari Inggris. Berjuang melalui apa? Melalui organisasi kebangsaan yang bernama All Indian National Congress. Nah, tokoh-tokoh perjuangannya itu ada beberapa, kalian bisa perhatikan di sini. Dari Jawa, dari Mahatma Gandhi, sampai pada yang terakhir ini. Nah, ajaran Mahatma Gandhi itu ada 4. Ada Ahimsa, Hartal, Satyagraha, dan Swadesi. Nah, gagasan ini kemudian mengubarkan semangat nasionalisme Asia Afrika, terutama di Indonesia. Nah, ini di bawah gambar ada beberapa, ini adalah gambar-gambar tokoh dari pergerakan nasional India. Yang berikut pergerakan nasional di Filipina di bawah pimpinan Jose Rizal.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir Spanyol dari wilayah Filipina. Yang berikut adalah pergerakan nasional di Cina. Jadi, Cina yang saat ini menjadi satu negara yang cukup sukses di dunia, cukup disegani dunia, ternyata dulunya itu juga merupakan negara yang terbelakang. Nah, Cina itu mulai maju di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Nah, ini makanya lahirnya negara Cina yang modern. Nah, latar belakang yaitu Cina berada di bawah pimpinan dinasti Manchu yang absolut. Cina menjadi negara miskin, sering terjadi peperangan antara para aristokrat, bencana banjir yang menghancurkan lahan pertanian, juga menambah kesengsaraan rakyat. Dengan kata lain, kebebasan dan keadilan tidak ada. Nah, dasar perjuangan Sun Yat-sen itu adalah San Min Chui. Nah, San Min Chui itu ada 3, yaitu Republik Cina adalah satu negara nasional Cina, pemerintah Cina disusun atas dasar demokrasi, atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian yang ketiga, pemerintah Cina mengutamakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Yang berikut adalah pergerakan nasional Turki Muda di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Nah, kalau berbicara mengenai Turki, tentunya ini berbicara juga mengenai dinasti Ottoman. Ingat kembali materi mengenai penutupan kota Konstantinopel oleh Ottoman Turki, yang mana menyebabkan orang Eropa harus mencari jalan lain untuk mencari sumber rempah-rempah. Nah, jadi Turki dulunya itu merupakan suatu negara yang sangat ditakuti di dunia. Tetapi setelah Perang Dunia I, itu Turki hancur-hancuran. Maka untuk itu dibentuklah gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Nah, dari Mustafa Kemal Pasha ini dia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan dan masyarakatnya. Nah, pembentukan Turki sebagai republik yang bebas dan berdaulat. Sebelumnya Turki berbentuk kekaisaran, tetapi gerakan Turki Muda ini dia merubah sistem pemerintahan dari kekaisaran menjadi republik. Itu sedikit penjelasan mengenai pergerakan nasional Turki Muda. Yang berikut adalah pergerakan nasional Mesir di bawah pimpinan siapa? Mustafa Kemal Arabi Pasha. Arabi Pasha ya. Nah, dipimpin oleh Arabi Pasha. Tujuannya apa? Untuk menentang kekuasaan bangsa Eropa, terutama Inggris di Mesir. Nah, pemberontakan Arabi Pasha ini merupakan tonggak lahirnya nasionalisme di Mesir. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan singkat mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi atau yang menyebabkan lahirnya nasionalisme di Indonesia. Semoga sedikit penjelasan ini dapat kalian pahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.